Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Ramawati dengan NIM C164. Di sini saya ingin memberikan tutorial pembuatan formulasi pakan dengan menggunakan aplikasi WinFit 2.8. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi WinFit-nya. Terus setelah dibuka, keluar tampilan seperti ini. Terus kita buka new formula with blank fit store. Nah, setelah itu kita ke Fit Store. Nah, terus kita salin beberapa ingredients dan nutrisi yang terkandung di dalamnya satu-satu dengan cara pertama kita klik kanan, terus klik add ingredient, terus tulis nama bahannya, kita pilih gaplek. Terus di bagian nutrition kita tulis juga komposisi yang terdapat di gaplek ini berdasarkan uji yang udah kita lakukan sebelumnya. Terus ini ada dry matter atau kadar air. Nah, untuk kadar air itu value-nya itu didapat dari 100 dikurang kadar air yang ada di kita dapatkan kemarin. Jadi kita dapatkan kemarin 12,25. Jadi 100 kurang 12,25 jadi 87,75. Nah, untuk koma di sini kita menggunakan titik ya, guys. Terus kita lanjut ke serat kasar dengan cara klik kanan, terus add nutrition, terus tulis serat kasar. Oke, terus kadar serat kasarnya buat gaplek itu 2,24. Terus kita isi semuanya, semua bahan dan nutrisinya. Terus setelah kita salin semuanya, di sini ada GE. Nah, untuk perhitungan GE itu kita dapatkan dari persentase protein dikali 5,6 ditambah persentase lemak dikali 9,4 ditambah persentase karbohidrat dikali 4,1. Nah, setelah itu kita dapatkanlah GE untuk setiap bahan-bahan. Nah, kalau semua bahan-bahannya udah dicatat semua nutrisi yang terkandung di dalamnya, terus kita checklist semuanya. Kita checklist gaplek, MBM, FM, Pollard, PMM, SBM, terigu, fish oil, vitamin mix, mineral mix, CPO, dan PMC. Di situ kita ke Okgobek. Nah, terus di sini kita menentukan berapa banyak setiap bahan itu kita butuhkan agar memperoleh harga yang murah, tapi dan bahan-bahan yang digunakan itu bahan-bahan yang mudah didapatkan. Terus sebelumnya kita tentukan dulu berapa kadar dari setiap nutrien yang kita butuhkan atau target kita yang akan kita capai. Nah, di sini untuk fibre atau serat kasarnya itu kita maksimalnya di 6. Terus buat protein minimalnya 28, maksimalnya 30. Terus buat lipid minimalnya 6, maksimalnya 7. Terus buat as maksimalnya 11. Nah, setelah itu kita rekayasa agar semua ingredient yang ada di sini terpakai dan tidak ada yang gapnya itu terlalu jauh. Dan
semua ingredients yang kita masukin itu nantinya akan menghasilkan nutrisi sesuai dengan target yang udah kita bikin sebelumnya ini. Terus sebelumnya saya udah mencari formulasi yang sesuai untuk memperoleh harga yang murah, tapi semua bahan terpakai, yaitu sebanyak. Nah, kalau udah kita pilih nih yang bulat biru untuk melihat apakah jumlah yang kita tulis itu udah benar atau belum. Nah, di sini kita menggunakan gaplek minimalnya 7%, maksimalnya 8%, dan yang digunakan itu 7. Berarti masih berada di range yang kita tentukan. Terus MBM-nya 2, minimalnya, maksimalnya 4. Terus dapat yang digunakan itu 2. Terus ini juga sama. Nah, dari target yang udah kita buat tadi, buat serat kasarnya itu kadar dari semua bahan yang kita gunakan itu didapat kadar serat kasarnya itu 3,7. Nah, di sini masih berada di range yang kita tentukan karena maksimalnya itu 6 dan minimalnya itu nggak ada. Terus buat proteinnya itu kita targetkan kan 28 sampai 30. Nah, di sini kita peroleh dari semua bahan ini diperoleh proteinnya itu 28. Nah, berarti udah sesuai. Terus lipidnya kita peroleh 6. Itu udah sesuai juga. Terus ini buat kadar abunya minimalnya kan nggak ada, maksimal 11. Nah, di sini kita peroleh kadarnya itu 10,05, berarti masih sesuai dengan target kita. Terus diperoleh harga setiap bahannya itu, harga dari semua formulasi ini 8.880. Nah, jadi tujuan kita melakukan formulasi ini untuk memperoleh bahan-bahan yang harganya murah, tapi ingredients atau kadar yang kita butuhkan itu terpenuhi dengan menggunakan bahan-bahan tersebut. Karena seperti yang udah kita ketahui bahwa pada pembuatan pakan ikan itu membutuhkan protein yang tinggi, tapi ada permasalahan bahwa untuk protein itu kita membutuhkan tepung ikan agar memperoleh kadar protein yang kita inginkan. Nah, tapi si tepung ikan ini harganya masih sangat mahal dan jumlahnya itu masih sedikit, sehingga kita menggunakan alternatif bahan yang lain yang memiliki kadar protein yang tinggi tapi harganya murah dan mudah didapat. Nah, jadi kita menggunakan alternatif bahan-bahan yang di sini. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.